edukasi. Saya sebagai perawat. Saya sebagai kameramen. Saya sebagai perokok. Saya sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak-mbak dan ibu-ibu. Terima kasih sudah datang pada acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Intan Nurmala, mahasiswa keperawatan S1 UMP yang akan memberikan edukasi kepada mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian. Jadi saya minta waktunya kurang lebih 10-15 menit, ya Bu, Mbak. Iya, Mbak. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu waspadai hipertensi, kendalikan tekanan darah. Pertama-tama, apakah ibu-ibu dan mbak-mbak tahu apa itu hipertensi? Tahu Mbak? Jadi hipertensi itu tekanan darah di atas rata-rata. Iya betul, apa yang dikatakan Mbak, siapa Mbak namanya? Husni Mbak. Iya Mbak Husni, benar ya. Jadi sederhananya hipertensi atau tekanan darah tinggi yaitu tekanan darah sistolik mencapai 140 lebih ya Mbak, 140 mmHg, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Tanda dan gejala hipertensi yaitu seperti pusing, jantung berdebar-debar, mudah marah, muka merah, mudah lelah, sulit tidur, dan juga pusing, gitu ya. Jadi penyebab dari hipertensi itu dari gaya hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi garam berlebih, minuman beralkohol, makanan sembarangan, seperti itu ya Mbak. Jadi apa sih yang menyebabkan hipertensi? Hipertensi itu disebabkan karena pola atau gaya hidup yang tidak sehat ya Bu, seperti konsumsi garam berlebih, terus makan makanan sembarangan, terus konsumsi alkohol. Hipertensi juga bisa disebabkan karena faktor genetik atau keturunan dan juga faktor stres, begitu ya. Saya memiliki cerita seperti video berikut ini. Mbak dan ibu-ibu bisa menontonnya ya. Nah. Kok sih sekarang digawe? Terus kencan lah. Karo siapa? Ya kalau pacarku, misalkan pacarmu. Kamu ora ada pacar. Sadar ada pacar kan dua. Aku terus tuku jajan iki nggo Rika arep ora. Jajan apa? Jajan iki ya arep ora. Arep. Jajan dibuka. Arep ya? Iya. Enak ora? Enak banget. Khusus Morika. Udah bayar. Ya kok. Enak banget. Lah, dari mereka minum es kue. Apa ora uli sih? Ya ora uli, mereka udah riwayat penyakit hipertensi. Apa iya? Iya. Oh alah. Malah ada yang dokter ya? Iya. Astagfirullah. Steven. Iya bisa kelas. Bala, patute jeneng rokok bae. Iya, kukuse lah. Ya wis lah, Kali lah. Iya kali. Dek, jadi sih aku udah darah tinggi, kok kon masak? Kok kawit mau ngapa sih HP-an bae? Kayak lah diasai, terus kuwi diguang masine. Kegian. Ya lah. Kan HP bae kawit mau. Iya, bisi baik loh. Duh, ya Allah dek, mumet banget, mbak, apa banget kok, tolong, tolong, kenapa, mumet banget, sumpah ini mumet banget, bawa ke rumah sakit. Kenapa Mbak?
Ini Mbak, kakak saya merasa pusing. Oh, saya periksa dulu ya. Gimana Mbak hasilnya? Tadi hasilnya tensinya tinggi ya Mbak, 150/90 itu tinggi, lumayan tinggi. Apa sebelumnya punya riwayat hipertensi? Iya Mbak, punya. Apa udah pernah dikasih obat hipertensi? Udah Untuk menurun? udah ada beberapa ini. Nanti dikasih tahu ya mbaknya buat mengatur pola makan yang baik, tidur dan juga harus yang cukup. Terus nanti mungkin saya akan kasih resepnya, resep untuk penurunan tensi darah. Jika darahnya tinggi lagi, nanti diminum terus ya. Ini saya akan ngasih resepnya. Nanti mungkin resepnya langsung diambil di apotek Mbak. Ini Mbak. Makasih Mbak. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Saya mumet banget tuh, pusing. Oh ya, sebentar ya Mbak, saya tanya dulu. Jadi gini Mbak, hasilnya Mbak itu tensinya 160/90 dan normalnya itu harusnya 120/80. Jadi tensinya agak tinggi ya Mbak. Kok langsung saya pusing banget ya Bu ya? Ya, apa sebelumnya punya darah tinggi, riwayat darah tinggi? Iya. Jadi nanti pola makannya diatur ya Mbak, nanti saya beri obat dari sini di posyandu. Dari video di atas kita dapat tahu apa itu hipertensi. Jadi kita bisa mencegahnya dengan cara cerdik ya Bu, ya Mbak. Jadi cerdik itu apa sih? Jadi cerdik itu singkatan dari C, E, R, D, I, dan K. Yang mana C itu adalah cek kesehatan secara berkala, yang E enyahkan asap rokok, R itu rajin aktivitas fisik, D diet seimbang, I istirahat cukup, dan K kelola stres. Kenapa sih hipertensi harus dicegah? Karena hipertensi itu bisa menyebabkan komplikasi seperti gagal jantung, stroke, dan juga bisa menyebabkan kematian yang lebih parah. Gitu ya Mbak dan Ibu-ibu. Cara mengendalikan hipertensi itu Ibu dan Mbak bisa menerapkan dengan gaya hidup sehat seperti konsumsi obat dari dokter sesuai anjuran dokter ya Mbak, Bu. Terus pola makannya juga harus dijaga, jangan makan sembarangan seperti ciki-ciki atau yang mengandung banyak minyak atau lemak ya Bu. Terus usahakan masak
masak sendiri di rumah ya Bu, karena sudah tahu dan terjamin kehigienisannya. Dan juga jangan merokok dan minum minuman beralkohol. Bagaimana sih pengobatannya? Pengobatannya itu ada dua ya Bu dan Bapak, yaitu pengobatan farmakologis dan non farmakologis. Pengobatan farmakologis diantaranya yaitu menggunakan obat-obat sesuai indikasi atau resep dari dokter. Sedangkan pengobatan non farmakologis seperti menurunkan berat badan, diet rendah garam dan lemak, menghindari stres, dan juga olahraga atau aktivitas fisik. Dan yang terakhir adalah dukungan keluarga. Makanan apa sih yang dianjurkan atau boleh dikonsumsi? Yaitu makanan-makanan seperti pisang, sayuran hijau, yogurt, susu skim, kentang, buah beri, buah bir, oatmeal, dan juga ikan. Makanan yang harus dihindari yaitu seperti garam, makanan yang banyak mengandung gula, makanan berlemak, dan juga minuman beralkohol. Sekian edukasi dari saya. Apakah ibu-ibu dan bapak ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Terima kasih sudah datang pada acara pagi hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.